Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita diperkenankan memasuki hari ke-365 dalam perjalanan tahun 2020 ini. Sesungguhnya kita harus bilang terima kasih buat Tuhan karena kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin kita ada. Sebab itu mari kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita untuk meninggalkan tahun ini bahkan menyongsong tahun yang baru. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Kasih Tuhanlah yang telah menghidupkan kami sampai hari ini. Di tapal batas perjalanan 2020 kami datang kepadamu. Saat ini dalam perenungan hidup kami mau untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tercurah atas kami, mampukan kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi oleh kuasa-Mu kami dikuatkan melakukan kehendak Tuhan. Menyadari sungguh betapa kemenangan hanya dapat kami raih di dalam Tuhan Juru Selamat kami. Ini kami Tuhan, berbicaralah, kami umat-Mu bersedia mendengar. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan di hari terakhir perjalanan tahun 2020 ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14, begini bunyi firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara. Untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan-Mu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup manusia di dunia ini ibarat seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan melintasi sebuah wilayah yang terbatas. Setiap orang tentu menginginkan hidup yang dijalaninya adalah hidup yang bahagia. Dan setiap manusia punya ukuran kebahagiaan dalam hidup ini. Ada orang yang bahagia ketika punya banyak harta.
Ada orang yang bahagia ketika dia memiliki banyak anak. Ada orang yang bahagia ketika dia memiliki jabatan yang memposisikan dirinya sebagai top leader. Ada juga orang yang berbahagia sederhana menurut dia. Ketika dia bisa makan sehari 3 kali. Ketika dia bisa menikmati kebebasan. Ketika dia bisa melakukan apa yang ingin dikerjakannya. Itulah bahagia. Satu hal yang pasti bahwa kebahagiaan dicari semua orang. Tapi kebahagiaan adalah sesuatu juga yang harus kita ciptakan sebagai manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kehidupan seorang manusia tentulah kehidupan yang tidak melulu berisi apa yang indah dan manis. Tapi hidup selalu memperhadapkan kepada kita sebuah realita. Suka dan duka bergantian. Satu hal yang pasti adalah bahwa ketika kita menikmati hidup ini di dalam sukacita, orang bilang jangan cepat-cepat kita lupa diri. Tapi juga ketika kita ada dalam kepahitan, jangan cepat-cepat kepahitan itu kemudian membuat kita menjadi tawar hati, kehilangan pengharapan. Tetapi apapun situasi hidup kita, apapun musim kehidupan yang Tuhan izinkan, suka dan duka, sukses dan gagal, kita percaya di situ ada rancangan Tuhan yang indah. Kehidupan seorang raja besar bernama Salomo bin Daud pun memperhadapkan kepada kita sebuah kenyataan bahwa sebagai manusia berada dalam posisi sebagai top leader, raja yang besar keadaan dalam kerajaan Israel Raya, raja yang ketiga setelah Saul dan Daud ayahnya. Salomo menyadari sungguh bahwa apa yang terjadi dengan hidupnya hari itu, kepemimpinannya, kekuasaannya, kehebatannya dalam pandangan manusia adalah sesuatu yang bukan berasal dari dirinya. Sesungguhnya apa yang ada dalam genggaman Salomo hari itu diperolehnya semata-mata karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang mengizinkan dia menduduki tampuk pemerintahan walaupun dia masih muda menurut perkataannya, walaupun dia belum berpengalaman sebagai seorang pemimpin. Tapi Salomo tahu apa yang diraihnya hari itu adalah karena Tuhan. Dengan demikian dalam sebuah perjalanan ketika dia sementara berada di Gibeon untuk mempersembahkan korban kepada Allah yang menunjukkan walaupun Salomo memiliki segalanya, dia tidak lupa diri, dia tahu dari mana semua itu berasal. Karena itu ketika dia bermimpi, lalu kemudian Tuhan menyatakan diri dan berkata kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau kepada kita hari ini Tuhan memberikan pertanyaan yang sama. Saya percaya ada 3 hal yang akan kita pilih. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, jabatan. Dan yang ketiga adalah popularitas atau ketenaran. Dan yang paling penting dalam masa pandemi ini, orang tentu pingin sehat dan pingin umur panjang. Karena percuma kaya, karena percuma berkuasa, karena percuma tenar kalau dia sakit, kalau dia harus dipasang berbagai alat medis dan dia tidak umur panjang, itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Tapi kita melihat pilihan yang berbeda dari seorang Salomo. Ketika Tuhan memberikan kepadanya peluang, mintalah. Bukankah Tuhan menawarkan? Bukankah apapun yang Salomo bilang akan Tuhan kabulkan? Tetapi dia tidak minta yang berlebihan. Salomo tidak menggunakan pemikiran sebagaimana manusia sekarang ini yang sangat mengejar kekayaan, yang sangat mengejar ketenaran, yang begitu mendambakan kekuasaan. Tapi dalam kerendahan hati dan kesadaran akan dirinya sebagai orang yang berkenan dipakai Allah. Salomo menyatakan dalam firman Tuhan hari ini, ayat yang ke-9, ketika Tuhan bilang, mintalah hari ini akan kukatakan apa yang akan kuberikan kepadamu. Salomo memulai permintaannya dengan memuji Allah, dengan menyatakan bagaimana Allah berkuasa dalam hidupnya, bagaimana Allah memposisikan dirinya sebagai pemimpin pada hari itu, sekalipun dia masih muda dan belum berpengalaman. Salomo menceritakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sejarah perjalanan hidup keluarganya, terutama dalam kehidupan seorang ayah bernama Daud yang telah menghadirkan dirinya ke dunia. Dia menyatakan bahwa sesungguhnya semua itu diberikan Allah kepada ayahnya Daud. Bahkan hari itu dia memperoleh kekuasaan sebagai raja. Juga karena Tuhan berkenan kepada kehidupan ayahnya.
Karena itu dia meminta sesuatu yang sangat sederhana, yang sangat simpel. Kalau kita pada posisi Salomo, kita akan bilang, aduh Salomo ini bodoh banget. Bukankah Tuhan yang tawar? Bukankah dia tidak minta, Tuhan yang menawarkan? Minta. Itu berarti apapun yang Salomo bilang, Tuhan pasti mengabulkan kalau itu berkenan kepadanya. Ayat 9 Salomo katakan, sederhana banget. Berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika yang baik dan jahat itu tidak mampu lagi dibedakan manusia zaman sekarang ini. Ketika kejahatan dan kebaikan sangat tipis batasnya, maka Salomo menunjukkan sebuah keteladanan. Ketika dia menyatakan dengan berani tanpa ragu-ragu. Salomo tidak memikirkan apa yang terbaik yang dapat diraihnya dengan peluang yang Tuhan kasih. Tapi dalam kesadaran diri sebagai seorang manusia dia bilang, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Secara sederhana, secara simpel Salomo mau bilang, biarlah rohmu ada di hatiku. Biarlah kepatuhan kepadamu lah yang mengendalikan seluruh hidupku. Sehingga kepemimpinanku bukanlah kepemimpinan berdasarkan kehendakku sebagai manusia. Tapi kepemimpinanku adalah kepemimpinan berdasarkan kehendakmu. Sebab sesungguhnya raja mungkin aku miliki. Nama besar mungkin aku punya. Tapi semua yang aku miliki hari ini bersumber dari Engkau, Raja yang mulia, Raja yang sesungguhnya pemimpin dari bangsa pilihan Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mendengarkan isi hati Salomo, Salomo memilih untuk menerima hati yang faham menimbang perkara. Artinya dia mau minta Tuhan yang berpengaruh, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berotoritas dalam setiap pengambilan keputusannya dengan memberikan kepadanya hati yang penuh hikmat. Maka di situ Salomo mau bilang bahwa biarlah Tuhan yang mengendalikan kepemimpinannya. Biarlah Tuhan yang mempengaruhi setiap keputusan yang diambilnya. Dan biarlah Roh Kudus yang memampukan dia melakukan tugas yang berat, yang tidak mudah. Begitu banyak rakyat yang mesti dipimpinnya. Begitu banyak hal yang mesti dipertimbangkannya, keputusan-keputusannya. Dan Salomo tidak mau melakukannya sendiri karena dia tahu dia tidak sanggup, dia tidak layak bagi Allah. Tapi kelayakan itu dia peroleh karena anugerahnya, dan dia mengembalikan semuanya kepada Allah. Meminta Allah mengendalikan hidupnya, kepemimpinannya, dan masa depan bangsa yang dipimpinnya. Reaksi Tuhan luar biasa. Respon terhadap pilihan yang sepertinya sederhana itu Tuhan tunjukkan luar biasa. Karena engkau meminta hal yang demikian, dan bukan umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan apa yang engkau minta. Memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian. Tidak hanya itu saja, Tuhan meloloskan permintaan Salomo. Tuhan sangat berkenan kepada apa yang menjadi prioritas dalam hidup Salomo, yaitu untuk memiliki hati yang penuh hikmat, untuk mau setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga bilang, memberikan bonus kepada Salomo, kekayaan dan juga kemuliaan atau kehormatan. Dan kalau Salomo mampu setia sebagaimana halnya Daud ayahnya, ada sebuah hal yang luar biasa yang mungkin menjadi dambaan setiap manusia yang hidup di dunia ini. Tuhan menyatakan dalam ayat terakhir, ayat 14, aku akan memperpanjang umurmu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, soal hidup di dunia ini sesungguhnya adalah tidak terbatas pada bagaimana kita menjalaninya, tapi bagaimana kita mengisi hidup yang Tuhan kasih itu dengan melakukan apa yang Tuhan mau. Salomo telah menunjukkan keteladanan bagi kita bahwa yang paling penting dalam hidup ini bukan hanya soal perut, bukan hanya soal penampilan, bukan hanya soal sesuatu yang bersifat fisikly semata, tapi hal berharga yang tidak dapat diambil dari kita sesungguhnya adalah
iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, jaminan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun ini, bahkan nanti ketika kita menyongsong tahun yang baru. Cuma terletak pada satu hal, bagaimana kita memiliki hati yang penuh hikmat, yaitu bagaimana kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dengan demikian firman Tuhan malam ini, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita semua bahwa untuk dapat meraih masa depan yang terbaik di tahun 2021 yang masih penuh rahasia ini, sesungguhnya hanya satu yang harus kita lakukan, yaitu meminta Tuhan mengubah hidup kita. Kalau di tahun 2020 mungkin ada banyak pelanggaran, mungkin kita tidak setia, mungkin kita berjalan menurut keinginan hati sebagai manusia. Mintalah Tuhan untuk mengubah hati kita, supaya tahun 2021 dapat kita jalani dengan hanya mau mengarahkan pandangan kepada Allah dan meminta Dia mengendalikan hati kita. Supaya yang kita kerjakan, supaya yang kita putuskan dalam hidup ini bukan lagi menurut kehendak kita sebagai manusia, tapi kehendak Allah yang bersedia untuk terus ada memberkati hidup kita. Jaminan untuk menikmati berkat Tuhan. Sebagaimana Salomo menerima bonus berkat Tuhan yang melimpah, kekayaan dan kemuliaan, bahkan umur panjang Tuhan jaminkan ketika dia mau setia kepada Tuhan. Maka itulah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mau setia, bagaimana kita mau menjadi orang-orang percaya yang memiliki hati yang dibuahkan oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan di tahun 2021 nanti, bukan lagi kehendak kita, bukan lagi rancangan kita. Tapi kita mau meminta rancangan Tuhan, meminta kehendak Tuhan berlaku dalam hidup kita. Mari menjadikan hati kita sebagai hati yang taat kepada Allah. Sebab hanya dengan demikian, Tuhan dengan berkat-berkat-Nya akan senantiasa menyediakan yang terbaik bagi saudara dan saya. 2021 masih penuh rahasia. Tapi ingatlah satu hal, jaminan berkat Tuhan menjadi milik orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia. Kalau Tuhan telah mengiringi kita 365 hari sampai malam ini, sampai detik ini 31 Desember 2020, percayalah jaminan berkat Tuhan yang sama akan menjadi milik kita pribadi pun keluarga, persekutuan bahkan jemaat Tuhan di Pokel Syadai. Mari menutup tahun ini dengan membangun sebuah komitmen yang baru. Kita mau setia kepada Tuhan. Dan mari melangkah tahun 2021 yang masih penuh rahasia ini dengan meminta Tuhan terus ada bersama kita. Memberikan kepada kita hati yang setia, yang taat kepada Tuhan. Sebab kemenangan hanya dapat kita raih dalam melintasi tahun 2021 ke depan. Dengan hanya berpaut kepada Tuhan. Sebab Dialah pemilik atas masa depan kita. Tuhan memberkati kita. Jadilah orang yang setia. Mari hidup menurut kehendak Allah. Taklukkanlah kehendak kita di dalam kehendak Allah. Sebab dengan demikian Dia akan menjadikan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati kita. Hiduplah dalam kemenangan bersama Sang Terang yaitu Kristus. Dan masukilah tahun yang baru dengan pengharapan. Dia setia sebab Dia telah berjanji, aku menyertai kamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Malam ini, saat ini, kami diteguhkan oleh firman-Mu, kuatkanlah kami melintasi sisa detik waktu terakhir di tahun 2020 ini. Dan biarlah seperti tiang awan dan tiang api, Tuhan menaungi hidup kami. Melangkahi tahun rahmat Tuhan yang baru 2021 dalam jaminan janji berkat Tuhan. Teguhkanlah kami Tuhan, untuk kami mau setia hanya kepadamu. Dan biarlah hidup berkemenangan dapat kami raih. Karena kami sungguh-sungguh mau menaruh pengharapan hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.